Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta ini. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dunia kita, wabah penyakit, kekurangan harta, kesulitan ekonomi, tinggal mati orang-orang yang dicintai. Apapun masalahnya, hanya kepadanya kita meminta pertolongan, dan juga dalam urusan agama. Tatkala iman sedang turun, tatkala fitnah sedang melanda, tatkala bisikan syaitan dan desahan nafsu membara di dalam jiwa, maka hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Setelah berbincang tentang rasa takut dan berharap selalu kepada Allah, kemudian kita berbincang tentang bagaimana keutamaan berharap kepada Allah, dan seorang hamba tatkala beribadah juga menggabungkan antara rasa takut dan berharap. Hari ini kita akan berbincang tentang keutamaan menangis. Tapi bukan sembarang tangisan. Tidak semua tangisan memiliki keutamaan. Tidak sedikit tangisan yang hanya diperbolehkan, atau ada tangisan yang diharamkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan bahwa menangis itu beragam. Yang pertama, ada menangis karena gembira. Ya. Ada menangis yang faktornya kegembiraan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam cerita hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi datang ke rumahnya Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, tidak di waktu yang biasa. Sesampainya beliau di dalam rumah, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, akhrij man kana indak. Keluarkan orang-orang yang di sisimu. Nabi hendak berbicara empat mata. Tapi kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, innamahum ahluka ya Rasulullah. Mereka ini keluargamu. Aman insyaallah. Rahasia akan terjaga. Maka beliau pun bercerita bahwa Allah Jalla Jalaluh telah mengizinkan untuk Nabi berhijrah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Bakar mendengarkan berita itu, dia mengasuh ya Rasulullah, aku akan mendampingimu dalam perjalanan hijrah ini. Nah, tatkala itu Abu Bakar menangis. Bukan karena bersedih, tapi menangis karena berbahagia. Apa perbedaan menangis yang karena berbahagia dan menangis yang karena bersedih? Disebutkan bahwa apabila tangisan itu disebabkan kegembiraan, maka air mata yang keluar itu dingin.
karena hatinya sedang gembira. Makanya dikatakan yang menyejukkan hati. Hatinya sedang sejuk sehingga air yang keluar pun jadi dingin. Berbeda dengan orang yang sedang bersedih. Hatinya tuh panas. Sampai ada yang mengatakan kalau letakkan tanganmu di dadanya akan masak tuh tangan. Dari panasnya jantung orang ini. Itu yang pertama. Jadi menangis yang karena kegembiraan. Yang kedua, ada tangisan yang disebabkan rasa takut. Takut kepada makhluk. Takut karena penyakit, ya. Atau apa saja yang dia takuti yang menyebabkan dia akhirnya menangis. Ada yang karena kesedihan. Bedanya menangis karena takut dan kesedihan ini, kalau sedih biasanya untuk sesuatu yang telah berlalu. Meninggalnya orang yang kita cintai, mengingat kenangan-kenangan masa lalu. Ini tangisannya karena kesedihan, kehilangan barang yang dia cintai. Ada yang ditinggal mati oleh kucingnya pun menangis. Nah, adapun menangis karena takut ini biasanya untuk sesuatu yang akan datang. Tatkala dia takut akan kejadian, akan peristiwa yang akan menimpanya, maka dia menangis. Ini menangis yang karena takut. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan ada menangis ya karena haru. Karena ikut-ikutan orang menangis. Kita tuh kadang-kala ada orang cerita ya, kemudian dia kebawa emosinya, dia bersedih lalu dia meneteskan air mata. Kita pun ikut menangis biasanya. Kalau dikatakan kenapa menangis, ya nggak tahu, cuma haru aja gitu loh. Kemudian seperti ceritanya Umar bin Abdul Aziz ini. Ketika Umar bin Abdul Aziz menangis, istrinya menangis. Dan satu rumah ikut menangis. Walam ya'lamu sababa bukai. Sedangkan yang satu rumah ini nggak tahu apa sebab tangisan Umar bin Abdul Aziz. Tapi ini menangis karena ikut-ikutan. Kemudian ada menangis karena marah. Disebabkan orang kadang-kala menahan emosinya ya, sehingga dia menangis. Kemudian ada juga menangisnya orang munafik. Dibuat-buat tangisannya. Apalagi sekarang dengan adanya film-film, sinetron-sinetron, drama-drama, itu nangisnya dibuat-buat. Kadangkala orang ini nonton film, nonton sinetron, menangis tuh. Yang di film aktornya menangis dapat fulus. Yang nonton ikut nangis. Jadi yang nonton ini dibohongin sebenarnya karena tangisan yang ada dalam film tersebut tangisan dibuat-buat, dibikin-bikin. Jadi nggak ada kemuliaan di situ, apalagi kalau untuk membohongin orang lain ya, maka ini berbahaya. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya orang munafik itu bisa menangis dengan satu mata. Kemudian berhenti. Lalu yang satunya lagi nangis. Dan dia bisa menangis dengan dua mata. Ini tangisan orang-orang munafik. Kemudian bab yang kita bahas sekarang ini bukan keutamaan menangis
secara umum. Tapi al-buka min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau menangis karena kesedihan, ya kita tahu Rasul SAW menangis. Sampai sahabat heran, ya Rasulullah engkau menangis? Iya. Innal aina la tadma. Mata itu meneteskan air. Wal qalb yahzan. Nabi menjelaskan, dan hati bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu nangis karena kesedihan. Sedangkan bab menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala beliau salat dan terdengar oleh para sahabat itu seperti ada gemuruh di hati Nabi SAW. Menahan nangis. Seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pun menangis. Tapi tidak dengan teriakan-teriakan. Tidak. Mereka menahan tangisan. Ini yang berkaitan dengan keutamaan menangis. Jadi menangis itu ada keutamaannya, tapi juga ada aturannya. Jangan sampai akhirnya menangis yang dia pikir ada keutamaannya, ternyata tangisan itu nanti jadi ria. Enggak, tangisan itu bukan untuk menunjukkan kita orang yang ahli ibadah. Tapi karena memang rasa takut yang berkumpul dalam hati yang menyebabkan air mata itu mengalir di pipi. Makanya ditahan. Bukan kemudian, oh enggak, ditahan. Ketika sholat menangis pun ditahan tangisan. Tangisannya juga berbeda, tidak seperti orang yang meratapi, yang teriak-teriak. Enggak. Kita akan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan keutamaan menangis karena takut kepada Allah SWT. Nah, silahkan dibaca. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan orang-orang ini menangis? Bertambah khusyuk, bertambah ketundukan. Tatkala mereka mendengar kalamullah. Kalau kita memperhatikan jamaah, pengaruh Al-Quranul Karim yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada penjelasan, keterangan tentang aturan-aturan Allah, tentang hukum-hukum Allah, tapi di dalam Al-Quranul Karim juga mengandung penjelasan tentang sanksi-sanksi, hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada pelaku dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang yang beriman ini, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla
Ini menunjukkan bertambahnya keimanan orang tersebut, lembutnya hati orang itu. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar ayat 23. Dibaca Ustaz. Nah, tafadhal. Surat Az-Zumar ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut karena Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Barakallahu fikum. Allah ceritakan di ayat ini bagaimana dampak Al-Quran Karim yang indah, yang serupa ayat-ayatnya dalam mutunya. Kadangkala bercerita tentang kaum yang dihancurkan, cerita tentang nikmat yang Allah berikan, cerita tentang neraka, cerita tentang surga, cerita tentang teriakan-teriakan penghuni neraka. Maka hati orang itu bergetar seharusnya. Itu untuk orang yang mentadabburi Al-Quranul Karim. Karena kalau dilihat orang-orang musyrikin, dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, mereka tidak bergetar hatinya karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, karena menentang. Mereka faham. Ini bicara kondisi hati dan bicara kepemahaman. Karena ada orang yang faham bahasa Arab, dia ngerti, lulusan pesantren, lulusan kuliah, tapi dibacakan kepadanya ayat-ayat tentang adab Allah yang berkaitan dengan riba umpamanya, biasa aja dia. Dia tetap melakukan riba. Terkadang ada yang seperti itu. Tapi orang-orang yang takut kepada Allah, maka disebutkan di sini bagaimana hati mereka menjadi bergetar, kulitnya mereka merinding. Kadangkala kita mendengar sebuah cerita sampai merinding kulit kita itu. Ya. Karena takut kepada Allah, kemudian kulitnya menjadi lembut, ya, menjadi lunak, dan hati mereka juga menjadi lunak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Iya, suaranya kecil sekali, nggak terdengar.
أعوذ بالله من الشيطان Apa karena suara hujan? Lebih keras suara hujannya. Mungkin perlu didekatkan mic-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu tertawakan dan tidak menangis? Quran Surat An-Najm ayat 59-60. Barakallahu fikum. Nah, apa hadis atau pemberitaannya? Al-Quran Karim. Karena memang ada manusia-manusia yang mengabaikan Al-Quran, bahkan membuangnya dari hidupnya, menyingkirkan Al-Quran dari jalan yang dia lalui, penuh dengan ketawa-ketawa, sehingga peringatan-peringatan Allah yang diberikan kepada dia tidak mempengaruhi dirinya. Orang tuh kadangkala ketika diancam dengan ancaman yang menakutkan, dia jadi takut. Tapi kalau nggak percaya, dia akan ketawa-ketawa. Berapa banyak orang yang tertawa, kemudian menangis. Dan dia pun menangis dalam keadaan yang tidak terpuji. Bagaimana penghuni neraka nantinya tatkala menangis siksaan yang mereka dapatkan. Tapi itu pun tidak ada gunanya. Karena udah lewat waktunya. Maka Allah sebutkan. Afamin hadzal hadits ta'jabun. Watadhakun. Ta'jabun watadhakuna wala tabkun wa antum samidun. Ya, kalian sibuk mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Berjoget, menari, mendengarkan musik-musik. Maka seorang mukmin coba dia duduk merenungkan, pernahkah dia dalam hidupnya menangis karena takut sama Allah SWT? Kalau menangis karena kesedihan, insya Allah semua pernah. Karena hampir ya waktu kita kecil lah, tatkala barang kita diambil, tatkala kita disakitin, kita biasanya menangis. Tapi berbincang tentang tangisan yang disebabkan takut karena Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita menangis? Atau kadangkala hati kita memang sudah keras. Sering mengantarkan jenazah ke kuburan, melihat orang-orang mati, tapi tetap kemaksiatan dan kejahatan dilakukan. Nggak takut dia. Nah, di sini kita akan masuk kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut sama Allah SWT. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 446. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra alayal Qur'an. Qultu ya Rasulullah aqra'u alaik wa alaika unzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara'tu alaihi suratan nisa hatta jitu ila hadhil ayah fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala hasbukal ana faltafattu ilaih faida ainahu tadrifan. Muttafaq alaih.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Bacakanlah Al-Qur'an kepadaku." Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Qur'an kepadamu, sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu? Sahut Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku ingin mendengarnya dari orang lain." Maka aku bacakan kepada beliau surat An-Nisa hingga akhirnya sampai pada ayat ini. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umat. Surat An-Nisa ayat 41. Maka beliau pun bersabda, "Cukup sampai di sini." Maka aku pun menoleh kepada beliau, dan ternyata kedua matanya berlinangan air mata. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meminta kepada Abdullah bin Mas'ud agar dia membaca Al-Qur'anul Karim, heran Abdullah bin Mas'ud. Bingung dia, gimana Nabi bisa minta dibacakan kepadanya Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama menjelaskan bahwasanya mendengarkan Al-Qur'anul Karim adalah salah satu ibadah yang berbeda dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga dikatakan wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan, perhatikan, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Dan ada orang-orang yang Allah berikan kepadanya suara yang indah, sehingga orang yang mendengarkannya akan terpengaruh dengan bacaan orang itu, padahal dia bisa baca bacaan itu. Atau terbiasa dia membaca, mungkin dia hafal Al-Qur'anul Karim. Jadi mendengarkan dari orang lain ini juga salah satu ibadah yang di situ kita akan dapat merenungkan, apalagi kalau dibaca dengan tajwid dan tahsin yang begitu indahnya, sehingga Nabi pun alaihi salatu wasallam mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Berapa ayat yang dibaca? 41 ayat. Dari awal ayat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, sampai ke ayat 41. Nabi menyebutkan, aku suka mendengar dari orang lain, dan beliau mendengarkan hal itu. Sampai ayat 41, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbukal an, cukup sekarang. Cukup. Jadi orang mencukupkan diri mendengarkan Al-Qur'anul Karim itu boleh. Kita dengerin Quran via kaset umpamanya, atau MP3 atau apa, lalu kita cukupkan, ya sudah cukup. Ketika Rasul SAW mengatakan cukup, Abdullah bin Mas'ud memandang Nabi alaihi salatu wassalam, menoleh kepadanya, ternyata kedua matanya berlinang air mata. Beliau menangis. Para ulama berusaha untuk menyimpulkan karena apa Nabi SAW menangis. Yang pertama, bisa jadi beliau menangis SAW karena membayangkan dahsyatnya padang mahsyar. Tatkala didatangkan seluruh umat, kemudian ada saksi-saksi dari setiap umat,
Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjadi saksi untuk semua manusia pada waktu itu. Kesaksian dalam apa? Kesaksian bahwa nabi-nabi telah menyampaikan kepada mereka risalah Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mendustakan. Buat yang mendustakan. Maka bisa jadi Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam dikarenakan membayangkan hari kiamat, ya. Ketika orang-orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang, kemudian mereka dikumpulkan di sana, matahari mendekat. Kebayang hari kiamat itu. Berapa miliar manusia yang akan datang. Ini pendapat yang pertama. Dan bisa jadi Nabi alaihi salatu wassalam hatinya menjadi lembut. Beliau bersedih. Di mana beliau memberikan kesaksian atas sebagian umat beliau bahwa mereka telah ingkar. Mereka kufur. Dan dengan kesaksian Nabi SAW orang-orang itu dibawa ke neraka. Makanya orang-orang yang digiring menuju ke neraka, malaikat akan menyambut mereka dengan pertanyaan, alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepada kalian pemberi peringatan? Ini bukan sambutan sebenarnya, celaan buat mereka. Maka Nabi SAW melembut hatinya ketika beliau harus memberikan kesaksian. Ada sebagian umatnya yang kufur, sebagian umatnya yang tidak taat, lalu mereka digiring menuju ke neraka Jahannam. Na'udzubillahi minan nar. Orang yang mentadabburi Al-Quranul Karim bertambah keimanannya. Ketika lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika lewat ayat rahmat, beliau mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, silahkan dilanjutkan. Hadis nomor 447. Wa an Ansin radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qattu faqala lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran qala faghatta ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khanin muttafaq alaih wa sabaqa bayanuhu fi babi al-khawi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan khutbah yang belum pernah aku dengar sebelumnya sama sekali, yakni beliau bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka para sahabat beliau menutup wajah mereka sambil terisak-isak. Muttafaq alaih. Penjelasan hadis ini telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya dalam bab rasa takut. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau pembahasan hadis ini sudah diuraikan pada bab rasa takut, karena memang yang dibicarakan adalah menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu menggambarkan khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia katakan ma sami'tu mithlaha qat, yang aku belum pernah mendengar sebelumnya sama sekali yang seperti itu, nggak pernah dengar. Dari tata bahasanya, cara menyampaikannya, sastra yang tinggi dalam ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang benar-benar menggetarkan hati
melembutkan jiwa. Dan di antara yang Nabi SAW ucapkan dari khutbahnya ini, mungkin di akhir ceramahnya Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang kematian, tentang yang setelah kematian, tentang hari kebangkitan, tentang adanya mizan, penimbangan amal perbuatan, dihisapnya manusia, digiringnya menuju ke sirat, bagaimana sirat itu sendiri, bagaimana neraka jahanam yang disebutkan akan didatangkan neraka jahanam itu, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah laha sab'una alfi zima, memiliki 70.000 tali kekang. Di setiap tali kekang ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Dengan setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Bayangkan, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa. Mungkin gak tertawa sama sekali. Dan kalian akan banyak menangis. Mendengar itu, para sahabat Nabi menutup wajah mereka, lalu mereka terisak-isak menangis. Nggak teriak-teriak, enggak. Ada suara gemuruh yang terdengar dari tangisan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah rahimakumullah, ada sebagian ulama yang mengatakan, utlub qalbaka fi thalath. Carilah hatimu, carilah jantungmu ini di 3 tempat. Ada enggak jantungmu di 3 tempat itu? Yang pertama ketika sholat. Yang kedua di majalis dzikir, di tempat-tempat nasihat, di majelis-majelis ilmu. Yang ketiga ketika membaca Al-Quranul Karim. Ketika sholat, ketika majelis dzikir, majelis ilmu, ketika baca Quranul Karim. Kalau engkau tidak mendapati di 3 tempat ini, maka mintalah kepada Allah rizki jantung. Karena engkau gak punya jantung, engkau gak punya hati. Ada orang yang tatkala main game, jantungnya ada di sana. Orang ketika pegang handphonenya lalu dia bermain game, Masya Allah, serius, fokus. Bahkan dia tidak mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Dipanggil sama ibunya, dipanggil sama bapaknya, nggak dengar. Karena jantungnya sedang bersatu dengan handphonenya. Bersatu dengan gamenya. Ada yang jantungnya ada tatkala nonton bola. Fokus dia nonton. Atau sedang nonton film. Maka hibati fillah, kalau di 3 tempat ini jantungmu tidak hadir, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, tatkala mendengar nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menangis. Dikasih nasihat, tersentuh hatinya, menangis. Tapi ada yang hadir kajian, jangan bicara jantungnya, kepalanya nggak dibawa. Ana dapat kiriman foto majelis ilmu, ada kajian, yang hadir nggak ada kepalanya. Coba. Subhanallah, kemana kepalanya? Jadi dia duduk bersila, kepalanya itu hilang karena dia nunduk tidur. Jadi kalau dilihat dari belakang nggak ada kepalanya dia.
Jangan bicara jantungnya, kepalanya nggak dibawa. Maka habibtifillah, hendaklah kita sekali-kali perlu cek hati kita. Ada nggak? Nggak perlu ke laboratorium, tapi di 3 tempat. Salat yang memang memerlukan kekhusyuan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian majlis zikir yang kita memang diperintahkan untuk menuntut ilmu, mendengarkan, menyimak, mengambil manfaat. Hati harus hadir di sana. Peringatan-peringatan itu akan bermanfaat tatkala hati kita ada bersama kita. Yang ketiga, ketika membaca Al-Qur'anul Karim, di mana di sini ada pesan-pesan ilahi yang seharusnya kita memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Tapi kalau nggak hadir, ya sudah. Kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah jantung, karena kita nggak punya jantung. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Suaranya kecil ya. Tadi terdengar jelas, sekarang nah. Nomor 448. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khashyatillahi hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Rawahu Tirmidzi wa qalu hadits hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga air susu masuk kembali ke dalam payudara, dan debu bekas perjuangan di jalan Allah itu tidak akan pernah dapat berkumpul dengan asap neraka jahanam. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Barakallahu fikum. Ana ini ada terjemahan yang kurang pas ya. Ad-dhara. Dhara itu kan di sini disebutkan sampai sehingga air susu masuk kembali ke dalam payudara. Kalau punyanya manusia disebut payudara. Kalau punyanya kambing sama sapi sebut apa? Disebut apa? Coba, Ana dulu tahu kok lupa sekarang. Jadi ad-dhara itu bukan thadi. Thadi itu payudara yang memang manusia. Adapun dhara ini sebutan untuk tempat susunya kambing atau sapi. Yang sapi bukan cuma 2, kadangkala air susunya keluar tuh bisa ada 4 mungkin dia punya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat kucing. Masa disebut payudara kucing? Enggak. Jadi itu maksudnya dhara. Kalau nanti ketemu sama bahasa yang lebih tepat bisa digantikan. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya tidak akan masuk neraka. La yalijun nar. Subhanallah. Jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu tidak akan masuk neraka. Siapa? Rajulun baka min khasyatillah. Seorang yang menangis karena takut sama Allah SWT. Ingat, bukan menangis karena kesedihan, bukan menangis karena kegembiraan, bukan menangis karena terharu, tapi menangis yang sumbernya rasa takut kepada Allah SWT. Ini orang nggak mungkin masuk neraka.
sampai itu air susu balik ke tempatnya kembali. Dan nggak mungkin. Kita lihat kambing itu kalau diperes, udah keluar susunya, mungkinkah kita balikin? Nggak mungkin. Ini menunjukkan bagaimana penjagaan Allah Azza wa Jalla untuk orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau sudah sampai ke maqamul khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan maqam Rabbnya, dia akan diberdirikan, dia akan disidang nanti pada hari kiamat. Dan dia menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya. Ketika takut sama Allah, maka dia jadi menahan nafsunya. Maka surga tempat buat dia nanti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, وَلَا يَجْتَمِعْ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. Orang yang berjihad di jalan Allah, yang dia akan terkena debu-debu yang berterbangan, dikarenakan kuda yang berlari, onta yang berlari, manusia yang berlari. Kemudian dia menghirup debu tersebut. Maka nggak akan asap neraka jahanam itu dia hirup. Ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang seorang yang takut kepada Allah, yang satunya berjuang di jalan Allah SWT. Di sini disebutkan baka di rasa takut itu membuat dia menangis. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 449. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Muttafaq alaih. Darinya Abu Hurairah juga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata, yaitu 1. Imam atau pemimpin yang adil, 2. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, nomor 3. Seseorang yang hatinya senantiasa dipertautkan dengan masjid, 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, dan 5. Orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi rupawan, lalu dia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. 6. Serta orang yang bersedekah, lalu dia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan 7. Orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, kemudian kedua matanya mencucurkan air mata. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah, ini gambaran tentang salah satu peristiwa di padang mahsyar. Tatkala Rasul SAW menjelaskan matahari akan mendekat atau didekatkan.
Sehingga jarak antara mentari dengan manusia hanya 1 mil. 1 mil. Tidak sampai 2 kilometer. Ya 1,5 kilo atau lebih sedikit. Itu jarak mentari dengan manusia. Apakah manusia tidak terbakar pada waktu itu? Seharusnya mereka terbakar. Tapi Allah tidak membakar mereka. Mereka hanya berkeringat. Keringat itu mengikuti kadar amalan mereka. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke betisnya. Ada yang sampai ke pinggulnya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang sampai ke hidungnya. Dan ada yang tenggelam dalam keringatnya. Semuanya sesuai dengan amalan mereka. Tapi apakah manusia pada waktu itu semua terkena sinar mentari? Ternyata tidak. Pada hari itu tidak ada pepohonan. Sehingga manusia dapat mencari naungan. Pada waktu itu tidak ada gedung-gedung yang tinggi yang bisa masuk ke dalamnya kemudian tidak terkena mentari seperti yang kita rasakan di muka bumi ini. Kalau kita kepanasan, kita akan masuk rumah. Kita masuk mobil kita. Kita akan berteduh di bawah pohon. Atau di bawah apapun yang ada naungannya. Tapi pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikannya, Allah yang menciptakan. Dan di antara yang akan mendapatkan naungan itu, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, sab'ah, ada 7. Bukan 7 manusia. Bukan. Tapi 7 jenis manusia. Yang pertama, imam adil. Imam, pemimpin yang adil. Tentunya yang utama adalah pemimpin negara yang adil. Dia akan mendapatkan naungan. Karena menjadi seorang pemimpin dengan kekuasaan yang dia bebas menggunakannya. Dia dapat mendolimin siapa yang dia inginkan tanpa dia terjamah oleh hukum yang ada. Dia dapat membuat, memanipulasi apapun yang dia inginkan. Dia bisa melakukan itu. Tapi dia milih untuk berlaku adil. Subhanallah. Dia benar-benar istimewa. Maka disebut yang pertama dalam hadis ini. Imamun adil. Ya, kemudian pemimpin yang turun lagi. Siapa aja yang dijadikan pemimpin? Ada pemimpin, ada gubernur, ada bupati, wali kota, mungkin nanti ada lurah, ada yang menjadi kepala desa, semua. Yang dia dikasih kekuasaan untuk memimpin, kalau dia berlaku adil, maka insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemuda. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tahulah yang namanya anak muda. Syahwatnya membara. Energinya menggoda dia. Dan godaannya begitu dahsyat untuk kaula muda. Jadi kalau ada anak muda yang gak nakal, itu istimewa. Tatkala teman-temannya pada bermain dengan permainan yang tidak berguna, nih pemuda milih hadir di majelis ilmu. Milih hadir di majelis tahfidz. Milih hadir di rumah Allah Azza wa Jalla. Padahal yang seumur sama dia kebanyakan gak di situ tempatnya. Kemudian yang ketiga, lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Tubuhnya keluar dari masjid. Mungkin dia bekerja di kantor.
Mungkin dia bekerja di pasar. Mungkin dia sedang kuliah, sedang belajar. Tapi hatinya ada di masjid. Sehingga tatkala masuk waktu sholat, tatkala azan dikumandangkan, maka dia seperti ikan yang keluar dari air sampai masuk ke air lagi. Dia akan kebingungan sampai dia masuk ke masjid. Ketika dia lihat masjid, bahagianya dia. Ada orang yang masuk masjid hanya sejumat sekali. Bukan bergantung di masjid hatinya. Ke pasar dia sehari bisa 5 kali. Masjid sejumat sekali. Na'udzubillah, ada yang mungkin sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Tapi ini orang hatinya, jantungnya di masjid. Bergantung. Pernah lihat lampu gantung di masjid? Tuh hatinya seperti itu. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Persahabatan dan pertemanan yang banyak terjadi di dunia ini sekarang, ada yang karena kawan, fun. Yang berkawan karena hobi. Hobi motor, oh kawanku. Sampai ada klub-klub, ada klub mungkin moge, motor itu macam-macam. Ada motor Astrea, ada Vespa, ada Tiger, macam-macam. Mereka ada kelompoknya masing-masing. Kenapa mereka berkumpul? Karena motornya sama, mereknya sama, mobil juga sama seperti itu. Sedangkan 2 orang ini berkumpul bukan karena hobi yang sama, bukan karena kesenangan yang sama. Sama-sama suka main bola, berkawan. Sama-sama satu kantor, berkawan. Tapi 2 orang ini bersahabat dikarenakan Allah Azza wa Jalla. Karena kecintaan kepada Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Sehingga yang ada dalam perkumpulan mereka saling menasehati dan saling mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang ke-5. Ya. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan. Perempuan ini cantik. Bangsawan. Bukan perempuan yang nakal. Yang ngajak perempuan cantik, bangsawan, lalu orang ini mengatakan, "Inni akhafullah, aku takut sama Allah." Subhanallah. Nabi Yusuf masuk di sini. Bagaimana beliau diajak oleh istri Al-Aziz, istri orang yang mulia di Mesir, pejabat. Lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan godaan perempuan ini beda dengan godaan harta. Sampai dikatakan orang itu bisa dikasih amanah 1 triliun. Antum dikasih titipan di rumahnya, nih ana taruh di kamar antum duit 1 triliun ya, tolong dijaga. Mungkin antum masih amanah. Tapi kalau antum dititipin perempuan di rumahnya, cantik, bangsawan lagi, dia nggak ngajak antum berzina, tapi antum yang tertarik untuk berzina. Laki-laki itu condong sama perempuan, tapi bagaimana laki-laki ini bisa menahan diri sambil mengatakan aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal bisikan setan akan membisikkan kepada dia, udahlah nanti tobat, Allah itu maha menerima tobat. Engkau kan gak pernah berbuat macam-macam, nih sekali aja. Tapi dia malah mengatakan aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-6, seorang yang bersedekah, tapi dia sembunyikan sedekah. Sampai tangan kirinya nggak tahu yang diberikan oleh tangan kanan. Ingat Nabi SAW menyuruh kita untuk punya amalan yang tersembunyi. Karena amalan yang tersembunyi ini
terjaga dari riya, insya Allah. Karena memang kita nggak mau pamer, nggak ada yang ngeliat. Maka para suami, para istri, hendaklah berusaha dua-duanya punya amalan yang satu sama lain tidak saling mengetahui. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan bab ini adalah seorang yang mengingat Allah di tempat sunyi, sendirian dia. Kadang-kala ustadz ceramah menangis, ya nggak masuk dalam hadis ini. Walaupun dia menangis karena takut kepada Allah SWT. Jadi imam menangis di masjid, tidak masuk dalam hadis ini. Walaupun masuk dalam bab takut karena Allah SWT, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hadis ini secara spesifik berbincang tentang seorang yang menangis di kala sunyi sendirian. Ini kembali menunjukkan kepada keikhlasan. Karena kalau menangis di depan orang, lagi ceramah menangis, ya mungkin dia lagi terbawa dengan materi ceramah dia. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya di hadis yang sebelumnya, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. SAW. Dan sahabat menangis secara terbuka pada waktu itu. Didengar, diketahui oleh orang banyak. Tapi hadis ini berkaitan dengan orang yang menangis sendirian. Bukan berarti nggak boleh nangis. Jadi jangan nunggu nangis ketika disampaikan ceramah, kita takut, lalu kita nggak, anak mau nangis, nanti ria ini itu. Nggak ada masalah engkau menangis. Tapi jaga hatimu, jangan sampai ria. Namun tidak masuk dalam keutamaan 7 orang yang mendapatkan naungan ini, yang salah satunya menangis karena takut kepada Allah, tapi dikala sendirian, jemaah. Dikala sendirian. Jadi ini ketika orang sholat malam ya, tatkala istrinya pun sedang tidur, anak-anaknya tidur, tinggal dia sendirian merenungkan dosa-dosa dia, mengingat kelakuan dia selama ini. Dan dia juga membandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu kebayang sama dia azab Allah. Kemudian dia menangis. Insya Allah ini akan lebih mengantarkan kepada keikhlasan. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz, atas ilmu penyampaian ilmu kajian pada hari ini. Insya Allah ada satu pertanyaan titipan dari Muskat, Ana akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Adik Fulanah murtad. Suami Fulanah menyampaikan putus hubungan tidak usah diperhatikan. Anggap hilang saja hukuman buat dia. Tapi kalau menurut Fulanah, ngerasa perlu tetap menjalin hubungan, bukan untuk membenarkan perilaku adiknya, tapi siapa tahu bisa membuat adiknya tetap merasa punya keluarga kalau ada apa-apa sama adiknya. Jadi mudah-mudahan hatinya melunak. Mohon nasihat Ustadz dari Ustadz mengenai hal demikian Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, mendengar pertanyaan ini mengingatkan kita dengan sabda Nabi SAW ketika beliau banyak berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Wallahi kita nggak tahu dengan kondisi hati kita. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Taib, berkaitan dengan sikap kita terhadap keluarga yang murtad itu. Sebenarnya yang dikatakan suami benar, yang dikatakan istri juga benar. Hanya saja kepada siapa kita mempraktekkan dua hal ini. Ada orang yang tatkala diputus hubungan, dia jadi sadar. Ada orang-orang tatkala kawannya semua meninggalkan dia hidup sendirian.
selama ini kasih sayang, cinta yang dia dapatkan hilang dari keluarganya, lalu dia sadar, maka berarti cara ini yang dipakai. Ini masalahnya sedang ngobatin orang yang sakit. Ada orang yang sakit, kakinya itu dipotong. Sembuh dia ketika dipotong kakinya. Ada orang yang sakit, jangan dipotong kakinya, tapi diobatin. Diobatin sembuh juga. Terus siapa yang dapat menentukan? Kan dokter. Kadang-kadang kita ke dokter, kata dokter, keluarga ngomong jangan dipotong, sebagian mengatakan dipotong. Ketika ke dokter katakan, oh enggak, ini sudah nggak bisa diobatin, sudah dipotong harusnya. Ya udah dipotong. Nah, tinggal adik anti ini, adik penanya ini, termasuk tipikal orang yang seperti apa? Ada tipikal orang tadi yang ana rasa dia Ustaz kalau nanti butuh Ustaz, insya Allah dia datang. Tinggal katakan anak akan tetap mendekati dia dengan harapan tetap bisa memberikan nasihat kepada dia. Tapi kalau suaminya akan mengatakan putus, maka yang menentukan adalah ya kadangkala memang dicoba jemaah. Ana nggak tahu sama adik ana ini Ustaz. Takut dia diputuskan tambah jauh. Ya akhirnya kita nggak bisa lagi ngasih nasihat gitu loh. Tapi ada yang diputus tambah mendekat. Merasa dia bersalah. Atau tadi dengan cara kita mendekati, dia semakin dekat ahlan wa sahlan. Tapi ada yang didekati semakin kurang ajar. Maka yang menentukan adalah bagaimana kondisi adik yang sebenarnya, sehingga obat apa yang cocok untuk adik anti. Barakallahu fiik. Fik Barakallahu Ustaz, pertanyaan dari jamaah Zoom, Anda persilahkan. Anda persilahkan karena banyak banget yang masuk. Alhamdulillah semuanya berkaitan dengan tema, insya Allah. Ukti Emma Norma untuk meng-unmute dan bertanya langsung kepada Ustaz. Tafadholi, Ukti Emma Norma. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ini yang mau anak tanyakan. Suaranya kecil ya? Ada sesuatu. Suaranya kecil. Ya agak dikerasin. Ya. Oh ya, yang ingin saya tanyakan adalah seputar ilmu yang baru didengar sebenarnya ya, terkait tentang ilmu kebenaran. Nah, Ana dapat informasi ini dari teman yang sebenarnya ilmu keagamaannya itu mungkin bisa dibilang sudah cukup ya, cukup mumpuni gitu dalam ilmu keagamaannya. Tapi ketika Ana coba searching di YouTube, ilmu kebenaran itu apa ya? Ada rasa yang apakah ada yang salah di situ gitu. Tidak tahu kenapa ada kejanggalan saja di situ, dan Ana rasa itu ada yang menyimpang gitu. Tapi yang Ana herankan itu dari teman Ana itu ya sangat-sangat meyakini kalau itu adalah satu kebenaran selain dari Rasulullah gitu ya. Sebenarnya sedih juga gitu ya, teman dekat seperti itu gitu yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti terputus ya Ustaz. Terputus. Oke, Anda bacakan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru mendengar tentang ilmu kebenaran dan saat saya coba searching di YouTube ternyata malah ada tayangan sekitar 3 tahun lalu dan saya rasakan ada kejanggalan dari setiap penjelasannya. Tapi entah kenapa salah satu teman dekat saya yang pemahaman keislamannya sudah mumpuni malah meyakini akan ilmu kebenaran itu. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai kejanggalan hati saya akan ilmu kebenaran itu karena saya merasa ada yang menyimpang di situ. Jazakallah khair Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Alhamdulillah. Jadi Allah Azza wa Jalla itu memberikan kepada hamba ini detektor. Alat deteksi kebenaran dan kebatilan.
Sehingga tatkala ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan dan dosa, Nabi SAW mengatakan, istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu. Tanyalah kepada hatimu. Jadi merasakan sebuah kejanggalan di hati, ini semoga menunjukkan hati kita sehat. Karena ada orang yang hatinya udah rusak. Dia tidak dapat merasakan lagi baik dan buruk. Buat dia semuanya sama. Tapi ada hati yang masih terjaga, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga tatkala mendengarkan sesuatu, dia kok nggak enak di hatinya. Apalagi ketika dia hadapkan ilmu yang dianggap benar ini dengan firman Allah dan sabda Rasul SAW. Ternyata menyimpang. Maka perasaan anti tadi itu, perasaan nggak nyaman, maka perlu kemudian di cross check apakah benar seperti itu atau tidak. Dengan cara bertanya kepada ustadz umpamanya. Apakah yang disampaikan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau hanya sekedar syubhat. Jadi memang yang berat jemaah. Kalau tadi dikatakan kawannya ini secara keilmuan agama itu mumpuni gitu. Tapi kok bisa menyimpang? Ana pernah ceritakan, entah di sini atau di kajian yang lainnya, pada tahun 1998 atau 97 akhir. Ana itu di Jakarta pernah ke rumahnya Lia Eden. Lia Eden ini yang mengaku titisannya Maryam dan anaknya itu adalah titisannya Nabi Isa alaihissalam. Kita berangkat ke rumah. Di sana kita berjumpa dengan salah satu ustadz, ya, kalau bicara lulusan perguruan tinggi Islam, dia ini. Kita tanyakan, antum ini kok bisa percaya sih? Kita bingung kan? Sesuatu yang jelas-jelas salah, tapi kalau orang awam, orang nggak ngerti wajar lah. Tapi dia ini belajar gitu loh. Ketika kita kejar dia, apa kata dia? Pengalaman batin, kata dia. Aduh, udah susah kita kalau ngomong pengalaman batin. Pengalaman batin ini harus dihadapkan dengan Quran dan Sunnah. Tadi Anda sampaikan juga, perasaan janggal di hati kita ini sebagai detektor pertama paling nggak kita untuk kemudian mencari tahu tentang kejanggalan yang kita rasakan di hati ini. Apakah karena Anda yang bodoh atau memang nggak seperti itu seharusnya agama ini? Jadi orang yang masih di atas fitrah itu insya Allah akan menolak. Contoh lagi, Jakarta itu waktu itu juga atau setelah itu ada yang namanya Ahmad Musaddiq yang ngaku Rasul, bukan Nabi ya. Karena kata dia Nabi nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ahmad Musaddiq. Banyak yang ikut. Apa penyebabnya? Tadi hatinya rusak sudah orang-orang ini. Maka syubhat ini mengkaburkan, mencampur kebatilan dengan kebenaran. Jadi sebuah kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran membuat orang itu jadi nggak tahu. Dia pikir benar. Maka nasihat Ana buat yang bertanya, tadi cari tahu. Ana karena nggak tahu yang dimaksud dengan ilmu kebenaran apa ya. Tapi kalau ada kejanggalan, mulai anti cek kembali penjelasan-penjelasan mereka. Tapi jangan ngikutin. Karena ditakutkan ngikutin akhirnya ikut arus. Sayang kita. Jangan sampai hati kita jadi tempatnya syubhat-syubhat. Ketika ada syubhat ini kita masukkan enggak. Kita pelajari yang benar. Insya Allah kebatilan itu akan nyingkir sendiri tatkala hati kita tahu dengan yang benar. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu Ustaz atas penjelasannya. Tafadoli Ukti Eti dari jamaah Zoom yang ingin bertanya langsung. Ukti Eti. Atau Anda bacakan saja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, semenjak saya kenal sunnah dan semakin kenal dengan Allah, saya selalu menangis saat beribadah karena takut akan dosa-dosa dan azab Allah. Semakin saya mengenal Allah, saya semakin dijauhi oleh teman-teman karena saya dibilang berubah soalim.
Sesungguhnya saya ingin hijrah. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Teman-teman banyak yang menjauhi dan memandang sebelah mata karena hijrah saya. Apakah termasuk memutuskan tali silaturahim jika saya menjauhi teman-teman yang zalim? Padahal saya selalu memaafkan mereka yang terus menzalimi saya. Saya selalu berbuat baik, tapi mereka terus menzalimi saya karena iri terhadap diri saya. Dosakah saya, Ustadz? Demikian pertanyaannya, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Ya, semoga ukhti yang bertanya ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan hijrah ini berat. Anti dijauhi sama kawan-kawan anti. Dianggap aneh, nyeleneh, sok alim, mungkin berbagai gelar-gelar buruk akan disematkan kepada anti. Tapi hal itu adalah wajar. Nggak aneh sebenarnya. Karena orang-orang sebelum anti sudah mengalami hal itu. Pengikut para rasul, pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, para sahabatnya, bukan hanya dibully dengan verbal, tapi secara fisik pun mereka disakiti. Apa yang harus dilakukan? Sabar, memperbaiki diri. Bisa jadi mungkin sikap anti yang salah menyikapi kawan-kawan. Mungkin ada benarnya kawan-kawan ana, bisa jadi ana mungkin terlalu berlebihan ya. Ya, kita perlu mengkoreksi diri kita. Karena di antara cara memperbaiki diri adalah mendengarkan kritikan-kritikan dari lawan. Kalau kawan nggak ada, ya lawan kita yang nggak suka sama kita, apa sih yang dia katakan? Maka di situ kita dapat memperbaiki diri kita. Kemudian setelah itu, pertanyaan berkaitan dengan memutuskan silaturahim. Mohon difahami bahwasanya silaturahim itu dengan kerabat. Kawan-kawan kita yang tidak ada hubungan rahim sama kita tidak disebut silaturahim. Siapa rahim kita? Rahim kita adalah yang satu kakek sama kita, yang satu buyut sama kita. Itu rahim kita. Semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan menyambung silaturahim adalah dengan kerabat kita. Nah, dengan kawan-kawan kita seagama, seiman, seislam, itu disebut ukhuwah Islamiyah. Dan kita pun diperintahkan untuk menjaga. Tapi berbeda dengan silaturahim. Maka kalau bicara, bolehkah ana menjauhi teman-teman yang zalim umpamanya? Boleh-boleh saja, kita berkawan ini milih. Tapi kita tidak memutuskan hubungan sama mereka. Hanya saja kita tidak bersahabat lagi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi menghadapi kawan-kawan itu anti harus sabar. Dengan kesabaran ini semoga kawan-kawan itu jadi tahu. Tunjukkan kepada mereka akhlak yang mulia. Perilaku yang baik. Anti tetap berbaik sangka sama mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu, disakiti alaihi salatu wassalam. Sebagian sahabatnya dilukai bahkan dibunuh. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni untuk kaumku karena mereka nggak ngerti sebenarnya. Jadi yang menyebabkan mereka memusuhi anti karena mereka belum ngerti. Maka sekarang bagaimana anti memberikan pemahaman kepada mereka? Tidak dengan lisan, tapi dengan perilaku yang baik. Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Keburukan balas dengan kebaikan. Dengan yang lebih baik. Karena kebaikan itu akan meluluhkan hati mereka. Bisa jadi permusuhan yang terjadi menghilang, melebur menjadi pertemanan yang baik nantinya. Hada wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Ukti Nia. Kalau mau bertanya langsung, tafadholi untuk meng-unmute Ukti Nia. Oke, untuk saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit keluar dari tema, tapi pertanyaan ini Ana sampaikan karena rasa takut Ana dengan Allah. Tolong beri penjelasan kepada Ana. Sudah lebih dari 3 bulan lebih Ana dengan suami berpisah.
Tapi belum bercerai dan suami pun putus nafkah dari saat kami berpisah. Suami Ana sering berperilaku kasar dan melontarkan hinaan kepada Ana ketika marah seperti ahli neraka dan lain-lain. Apa yang harus Ana lakukan sekarang Ustadz, dan apa harus mengalah dan meminta maaf pada suami atau membiarkan beliau menceraikan Ana? Syukran. Demikian Ustadz. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Tatkala Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan kalian ridhoi akhlaknya, maka nikahkanlah putri kalian dengan dia atau adik kalian dengan dia. Karena menikah dengan laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia akan menjadikan bumi ini tentram. Tetangga-tetangga nyaman. Keluarga pun berbahagia. Tapi kalau orang seperti itu tidak dijadikan pilihan, maka yang akan terjadi kekacauan seperti yang anti rasakan. Anti dimaki, dicaci maki. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tadi tidak disebutkan udah berapa lama anti menikah sebenarnya. Yang disebutkan berpisahnya sudah 3 bulan. Anti tidak dikasih nafkah, anti juga tidak diceraikan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau suami anti ini baik, sholat 5 waktu. Dia menjaga itu. Berbakti kepada orang tuanya. Hanya saja ada laki-laki yang temperamental. Yang kalau marah, ada orang seperti itu. Yang kalau marah nggak kontrol. Maka ana rasa anti minta maaf. Bagaimana anti nanti mengkondisikan rumah supaya suami tidak marah. Bagaimana suami ini yang sebenarnya orang baik tadi dikatakan, cuma ada kekurangannya, semua punya kekurangan. Sehingga usaha untuk memperbaiki bisa dilakukan. Ada mobil yang rusak, kita bawa ke bengkel. Kata tukang bengkelnya masih bisa diperbaiki. Tapi ada yang kata tukang bengkelnya, aduh nggak bisa dijagalin sudah. Ada yang mobil udah nggak bisa diperbaikin, dijagal udah. Kalau suami anti seperti mobil yang nggak bisa diperbaikin, ya dijagalin. Tapi kalau enggak, Ustaz, banyak kebaikannya. Mobil ini cuma rusaknya satu aja. Apa yang rusak? Ya, kayaknya remnya yang rusak. Oh ya sudah, tinggal remnya diperbaiki. Mungkin minyak remnya beli yang bagus, mungkin dibongkar. Begitu pula dengan suami anti. Kalau masih ada harapan diperbaiki. Artinya kebaikannya kalau dibandingkan dengan keburukannya masih banyak baiknya suami ini. Maka rasa anti balik kepada suami, anti minta maaf dan berusaha untuk memperbaiki pelan-pelan. Kadangkala suami marah disebabkan masalah-masalah yang sepele. Dan ini banyak dikatakan oleh wanita. Ustaz, suami ana Ustaz, masalahnya sepele tapi marah-marah. Subhanallah, engkau tahu sama suamimu kayak gitu. Maka masalah-masalah yang sepele nggak boleh ada lagi. Sehingga dengan cara itu suami nggak punya kesempatan untuk marah gitu loh. Untuk melontarkan ucapan-ucapan kotor tadi. Jadi anti ini memperbaiki suami, menyelamatkan suami. Sambil terus berdoa. Maka pilihannya kepada anti. Anti lihat apakah suami anti masih banyak kebaikan yang bisa diharapkan, maka anti balik. Tapi kalau enggak, ya pilihannya berpisah. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Masya Allah. Kayaknya pembaca pertanyaannya hilang dari Zoom jemaah. Baik, mungkin ada yang bisa menggantikan di sana? Udah. Nah, silakan dilanjutkan.
Masih ada waktu, mungkin 5 menit lagi. Ya Ustadz, akun Ustadz ada kendala internet putus, Ana bacakan saja Ustadz beberapa pertanyaan masuk. Nah, tafadhal. Ada pertanyaan beberapa dari jamaah Zoom. Yang pertama dari Ukti Tanti Umubili. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadis nomor 449, mohon pencerahannya. Apakah ibu rumah tangga bisa masuk dalam ibadah sebagai pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil bagi anak-anaknya hingga berpeluang dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Jazakallah khair. Lalu pertanyaan berikutnya dari Ukti Hertin Yuwanti. Mohon penjelasan Ustadz, ketika seseorang berdoa mohon kepada Allah menangis karena dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu agar diampuni segala dosa-dosa, apakah hal ini termasuk orang yang akan mendapat naungan ketika di padang mahsyar kelak? Gimana yang kedua? Yang kedua, ketika seseorang berdoa mohon kepada Allah menangis karena dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu, pertanyaannya, apakah ketika minta ampunan karena dosa-dosa di masa lalunya ini akan tetap mendapatkan, termasuk orang yang mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar? Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau bicara tentang imam adil, Allah Azza wa Jalla itu benar-benar menjadikan keadilan sebuah perintah yang harus dilakukan. Di mana orang diperintahkan untuk berlaku adil, maka dia akan mintai pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang keadilan mereka. Seorang ayah diperintahkan berlaku adil kepada anak-anaknya. Nggak boleh dia pilih kasih sama anak-anaknya. Seorang suami yang punya istri lebih dari satu, dia diperintahkan untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Kemudian seorang ibu tadi yang diperintahkan untuk berlaku adil kepada anak-anaknya pun akan diminta pertanggungjawaban. Apakah dia akan masuk? Wallahu a'lam bissawab. Semoga keadilan itu akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Yang jelas jangan sampai seorang ibu karena mungkin kayaknya anak bukan imam, anak nggak masuk, anak kan cuma anak-anak, tetap wajib berlaku adil. Kalaupun mendapatkan naungan sesuai dengan keadilan yang anti lakukan dan sesuai dengan kekuasaan anti. Seorang imam, pemimpin negara berbeda dengan bupati tentunya. Seorang bupati berbeda dengan kepala desa. Maka semoga semua akan mendapatkan naungan sesuai dengan keadilan mereka nantinya dan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Karena Nabi SAW mengatakan ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anak kalian. Nah, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan orang yang berdoa menangisi dosa-dosanya, bertobat kepada Allah SWT. Apakah dia akan masuk dalam hadis yang mendapatkan naungan dari Allah SWT? Semoga masuk di sana, asalkan dia dalam kondisi sendirian. Intinya itu kesendirian dia. Menangis, mungkin menangis kita di masjid. Lagi habis sholat nangis karena dosa-dosa kita. Ada orang yang tahu, ada orang yang ngelihat. Tapi apabila engkau berdoa menangisi dosa-dosamu sendirian, nggak ada yang tahu, khalian. Istrinya pun nggak tahu, anak-anaknya pun nggak tahu. Maka insya Allah dia akan masuk dalam naungan Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih bisa ada pertanyaan lagi Ustaz? Tafadhali. Nah. Ya, untuk mempersingkat waktu, nak bacakan Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi dari Ukti Vivian Rveni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan karakter seseorang yang susah menangis, yang hanya menangis ketika mendoakan orang tua, ketika mengingat orang tua saja. Selain itu jarang menangis. Tapi sejujurnya ingin sekali menangis karena dosa-dosa kita, takut dengan Allah Azza wa Jalla dan sebagainya. Lalu harus bagaimana Ustadz? Syukran jazakallahu khair. Pertanyaan yang kedua dari Ukti Marela Edgina. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa menangis walaupun hanya sekali seumur hidup bisa mendapat naungan juga Ustaz? Demikian pertanyaannya Ustaz. Nah, barakallahu fikum.
Ya jemaah, berkaitan dengan orang yang nggak bisa menangis ya. Menangis ini mengikuti kelembutan hati. Hati yang penuh dengan noda-noda hitam sulit untuk menangis. Bukan bicara ada orang, anak orangnya tegas, kasar. Umar bin Khattab tuh, Masya Allah, orangnya tegas. Ya. Bahkan ada syiddah, ada kekasaran di diri Umar. Tapi dia takut sama Allah, nangis. Sampai dikatakan ada jalannya air mata di pipinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana dia berusaha untuk melakukan keadilan kepada rakyatnya. Rasa takut itulah yang membuat orang menangis. Jadi jantung yang bersih, insya Allah jadi lembut. Tapi orang yang tadi menangis karena sedih. Tadi dikatakan menangis karena sedih. Ingat sama orang tua nangis. Bukan menangis karena takut sama Allah SWT. Itu menangis karena kesedihan. Hukumnya apa? Boleh-boleh aja. Tapi bukan kemudian dia mendapatkan keutamaan di sana. Itu kesedihan. Boleh-boleh aja menangis yang seperti itu. Kemudian sekarang bagaimana caranya? Maka caranya adalah beristighfar. Lembutkan hati kita dulu. Bersihkan karat-karat tersebut. Setelah kita bertobat kepada Allah, banyak istighfar, banyak berzikir, kemudian membaca Al-Quran Karim tadi 3 hal kau lihat hatimu. Ketika sholat, ada nggak hati kita di sana? Ketika mendengarkan kajian, ada nggak hati kita di sana? Ketika membaca Al-Quran Karim, kalau nggak ada, ya bagaimana menghadirkan hati kita sekarang? Membaca Al-Quran dengan terjemahannya, dengan memaknainya, mentadabburinya. Maka dengan cara itu semoga akhirnya kita jadi bisa nangis gitu loh. Karena nggak dibuat-buat menangis itu. Bukan kita buat-buat diri menangis, enggak, datang sendiri. Ketika rasa takut itu menghampiri hati kita. Tentunya tadi hatinya nih lembut. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apakah cukup menangis sekali. Menangis itu mungkin sekali aja nggak apa-apa. Tapi bukan berarti sekali menangis setelah itu jadi orang nggak benar. Karena Ana sudah pernah menangis, sekarang Ana akan berbuat dosa ya, karena kan insya Allah Ana udah dapat naungan, bukan seperti itu. Tapi rasa takut ini terus menemani dia sebenarnya. Karena memang beribadah kepada Allah itu kan antara harapan dan rasa takut. Sampai kapan? Sampai mati. Rasa takutnya tetap ada. Walaupun menangisnya mungkin hanya sekali dahulu. Semoga itu menjadi amalan dia yang dicatat oleh Allah SWT. Dan dia akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan. Kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.